keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu ku rasakan, tak pernah kau tinggalkan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saudara, kalau tadi di awal saudara lihat ada satu klip pendek tentang satu buku. Nah, ini bukunya saudara. Ini adalah buku yang saya tulis saudara, berjudul Indigo, Okultisme atau Karunia Rohani. Kalau saudara tertarik untuk mendapatkannya, saudara bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan semoga buku ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Oke saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Saudara, ini sebenarnya adalah lanjutan dari khotbah saya yang berjudul Orang Percaya Adalah Pemberita Kebenaran. Saudara bisa cek videonya. Nah, saudara, Kejadian pasal 7 ini bercerita tentang saat-saat penghukuman dari Allah tiba. Nah, waktu itu manusia masih tetap aja nggak peduli. Jadi Nuh ini sudah terima perintah dari Tuhan, sudah terima peringatan dari Tuhan, Nuh, nanti akan ada air bah. Aku akan menghukum semua manusia ini karena mereka semua dipenuhi oleh kejahatan. Begitu banyak pemerkosaan, begitu banyak kekerasan, begitu banyak penganiayaan, begitu banyak kejahatan itu terjadi, saudara. Dan itu jadi sesuatu yang sepertinya wajar bagi orang-orang di zamannya Nuh. Justru mungkin Nuh yang kelihatan aneh, saudara, karena dia orang benar sendiri, karena dia menyuarakan kebenaran. Nah, waktu Nuh terima perintah dari Tuhan, Nuh mulai melakukannya. Dia mulai menyiapkan bahan-bahan, dia mulai mengerjakan sedikit demi sedikit, dia mulai mengerjakan, saudara. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, Nuh, kamu ngerjakan apa itu? Nuh, kamu ngerjakan apa? Terang kayak gini kamu bikin kapal di atas dataran tinggi lagi. Kamu nggak apa-apa, Nuh. Ya, jadi orang-orang ini mungkin dalam bayangan saya, saudara ya, orang-orang ini mungkin membuli Nuh, gitu ya, nganggap Nuh ini orang yang aneh. Tapi Nuh ini tetap mau taat sama Tuhan, ya. Nuh ini tetap taat sama Tuhan. Kalau kita lihat di 2 Petrus 2 ayat 5, saudara, bahkan dikatakan Nuh itu pemberita kebenaran. Sambil mengerjakan, saudara, sambil membuat bahtera itu, sambil Nuh bilang bertobat, 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 bertobat. Tapi nggak ada yang mau bertobat, saudara. Bahkan Nuh malah lebih jadi bahan tertawaan lagi, lebih dianggap aneh lagi. Kenapa? Karena masyarakat waktu itu biasa melakukan hal-hal yang bejat. Tapi Nuh tidak mau terkontaminasi dengan apa yang jadi kebiasaan masyarakat. Hatinya hanya ingin menyenangkan Tuhan, hatinya cuma fokus pada Tuhan. Nah, sampai akhirnya tiba, Tuhan kasih satu perintah yang spesifik, saudara. Nuh, 7 hari lagi akan terjadi. Ada hujan 40 hari, 40 malam. 7 hari itu bukan waktu yang lama, saudara. 7 hari itu waktu yang singkat. Diberi perintah untuk segera mengumpulkan binatang-binatang. Loh, bagaimana Tuhan mengumpulkan binatang-binatang? Binatang-binatang itu banyak sekali. Tapi inilah kita bisa melihat bagaimana provisi dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Kalau Tuhan berencana, Tuhan pasti menyelesaikannya. Kalau Tuhan memiliki rencana, Tuhan pasti memberikan penyertaan. Itu, saudara. Nah, kita bisa lihat, saudara, di ayat ke-9 misalnya. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Di ayat ke-15, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu.
Jadi apakah Nuh yang cari binatangnya, saudara? Apakah Nuh yang nangkepi binatangnya satu-satu? Enggak, saudara. Satu keajaiban dari Tuhan. Tuhan menggiring, saudara, ya. Binatang-binatang ini diperintahkan untuk datang menemui Nuh, dan Nuh tinggal ngatur masuk ke dalam bahtera. Oh, gajah kamu di sini, beruang di sini, mungkin seperti itu. Jerapah di sini, harimau di sini, singa di sini, dan sebagainya. Diatur semua sama Nuh. Itu datang, saudara, datang dengan tertib. Ya, nah, saudara, kemudian mulai setelah selesai semuanya, Nuh masuk dan ditutup pintunya, ditutup pintunya sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan yang nutup pintu, saudara? Karena kalau Nuh yang menutup pintu, ada kemungkinan hatinya akan bimbang melihat orang-orang meminta belas kasihan, Nuh tolong, waktu air bah itu terjadi, waktu hujan, waktu air bah terjadi, orang mungkin mencari pertolongan, Nuh tolong, mungkin hatinya goyah. Tapi Tuhan itu fokus pada apa yang sudah dia rencanakan. Rencana Tuhan terus bergerak ke depan. Saudara, itulah kenapa sama Tuhan langsung ditutup dan Nuh mungkin cuma bisa mendengar tetangga-tetangganya, mungkin teman-temannya minta belas kasihan, minta tolong sama Nuh. Hari itu, saudara, terjadi air meluap. Ya, jadi bukan hanya hujan, tapi juga air itu keluar dari bawah, dari dalam bumi, saudara. Saudara, dalam kosmologi Yahudi, mereka meyakini bahwa bumi ini ada satu kubah di atasnya. Itulah cakrawala. Tempat Tuhan menaruh bintang, bulan, matahari, benda-benda penerang di langit, saudara. Nah, dalam cakrawala ini ada yang namanya tingkap-tingkap langit. Jadi seperti jendela-jendela. Jendela-jendela inilah tempat keluarnya air hujan. Ya. Itu diciptakan Tuhan untuk memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Saudara, saya ingin bacakan dari Kejadian 1 ayat 6-8, saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, waktu peristiwa air bah ini terjadi, semua tingkap langit yang ada di atas dibuka sama Tuhan. Jadi hujan itu luar biasa, saudara. Dan bukan cuman tingkap langit yang ada di atas, tapi yang ada di bawah bumi, saudara. Jadi itu mata air itu dari samudra, dari mana aja itu keluar, saudara. Itulah kenapa orang-orang mau lari ke tempat yang tinggi. Mereka tetap terkejar, mereka tetap binasa. Mereka tetap gak bisa menghindari air. Jadi ini air keluar dari segala arah, saudara. Gak ada tempat untuk melarikan diri. Disitulah mereka mulai, Nuh tolong Nuh, Nuh tolong Nuh, Nuh tolong Nuh. Tapi Nuh sudah gak bisa apa-apa. Nuh gak bisa buka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang nyegel. Ya, saudara, apa yang terjadi pada Nuh? Bagaimana dia mengerjakan kehendak Allah selama 100 tahun, saudara. Dia mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Dia setia, dia begitu setia, saudara. Dia mungkin bertanya-tanya, Tuhan, aku ini disuruh bikin bahtera, tapi waktu kita baca di Kejadian pasal 6, saudara, nggak ada Tuhan bilang, nanti terjadinya tanggal sekian, tahun sekian, gitu nggak ada, saudara. Jadi Tuhan cuma bilang, Nuh, buat bahtera. Perintahnya cuma satu itu aja, Nuh, buat bahtera.
Dan perintahnya nggak diulang-ulang. Cuman satu perintah Nuh buat Bahtera. Nuh dengan ketaatannya, karena dia ini bergaul karib dengan Tuhan, dia tahu pasti Tuhan pasti menggenapi itu, tapi nggak tahu kapan. Saudara, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Dia mengerjakan, dia menanti-nanti itu selama 100 tahun. Dan 100 tahun itu juga dia dipertanyakan banyak orang. Dia mungkin berpikir, oh mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, atau 5 tahun mungkin akan terjadi air bah. Tapi ini nggak terjadi, saudara. Makin hari makin dibully dia. Ya, mungkin bahkan dia sempat bertanya-tanya, Tuhan apa benar waktu itu Tuhan nyuruh? Apa benar air bah itu akan terjadi? Dia mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya. Setelah Tuhan mulai memberi petunjuk lebih spesifik. Tapi kita bisa melihat bagaimana, seperti saya jelaskan di awal tadi, Nuh tetap hidup dalam ketaatan yang luar biasa. Dia tetap hidup dalam kasihnya kepada Tuhan. Itulah kenapa sekalipun dia menanti begitu lama, tapi dia tidak berhenti menyuarakan kebenaran. Ada masalah di dalam masyarakat. Ada sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan di dalam masyarakat ini. Dan Nuh terus menyuarakan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Saya ingin bacakan dalam 2 Petrus 2 ayat 5, saudara. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saya ingin bandingkan, saudara, dengan TSI. Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika dia mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh dan 7 orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar. Sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk bertobat dan melayani Allah. Saudara, Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar. Hidup yang benar dari sudut pandangnya siapa? Hidup yang benar dari sudut pandangnya Tuhan. Hidup yang benar dari isi hatinya Tuhan, dari kehendaknya Tuhan, bukan dari standarnya masyarakat. Saudara, kalau kita renung-renungkan lagi dari apa yang terjadi pada Nuh, sebenarnya ada begitu banyak hal yang terjadi itu nggak sesuai dengan harapan, saudara. Kita mungkin sudah melayani Tuhan, kita mungkin sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah melakukan banyak hal, ya. Tapi masa depan itu sepertinya serba tidak pasti. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku. Aku melakukan semuanya. Gak pernah sekalipun aku mengeluh. Tuhan, tapi kenapa? Masa depan jadi gak jelas. Masa depan di depanku nih, seolah-olah aku gak bisa ngelihat apa-apa. Dan memang bukan seolah-olah, tapi memang kita gak bisa ngelihat apa-apa, saudara. Banyak prediksi mengatakan masa depan nggak lebih baik. Yang prediksi tentang resesi, prediksi tentang kesulitan-kesulitan ekonomi, dan itu terus terjadi. Dari tahun ke tahun kita nggak pernah dapatkan prediksi yang lebih baik. Saudara, kemudian kita mulai lebih jauh lagi. Kita ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku ini sudah melakukan semuanya, tapi aku malah jadi bahan tertawaan, Tuhan. Seperti Nuh. Nuh itu mungkin bukan cuma dia aja, saudara, tapi bahkan istrinya, anaknya, menantunya, semua dibully, saudara, sama masyarakat waktu itu. Papamu itu gila, atau suamimu itu gila, atau mertuamu itu gila. Masa panas-panas bikin kapal di dataran tinggi lagi, mau ngapain memangnya? Udah gitu bilang bertobat. Bertobat apaan? Justru Nuh yang hidupnya aneh.
kita ini hidup dalam kebenaran, itu seperti orang yang aneh, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, standarnya bukan apa yang menjadi seleranya masyarakat. Kita hidup dalam kebenaran, standarnya adalah apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Kita kembali lagi ke apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Kita kembali lagi kepada karakternya Tuhan, kepada sifat-sifatnya Tuhan. Apa sifatnya Tuhan? Ya, saudara, itulah kenapa terus kita mulai berpikir, Tuhan, semua yang aku lakukan tuh kok rasanya sia-sia ya Tuhan ya. Kok rasanya semua tuh nggak membuahkan hasil gitu loh. Kok semua tuh malah kesannya aku ini malah cuman jadi bahan tertawaannya orang tuh loh. Ikut Tuhan, itu loh melakukan kebenaran. Tapi hidupnya nggak jelas. Itu loh melakukan kebenaran. Tapi masa depannya aja nggak pasti. Saudara, sebenarnya yang masa depannya nggak pasti itu bukan cuma orang-orang yang percaya. Bukan cuma orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang hidup tidak benar pun, itu masa depannya malah lebih tidak pasti lagi. Itulah kenapa orang yang hidup tidak benar berusaha memastikan masa depannya. Dengan apa? Mereka cari materi, mereka cari kedudukan, mereka cari status sosial. Untuk apa? Untuk menjamin masa depan mereka. Yang kenyataannya, semuanya itu sifatnya fana. Semuanya itu sifatnya bisa datang dan pergi kapan aja. Itu nggak mungkin bisa jadi tempat bersandar. Toh pada kenyataannya manusia yang berusaha menjaga materi, menjaga harta benda, menjaga kedudukannya supaya tetap stabil ada di dalam tangannya. Kan gitu kan? Waktu orang makin banyak materinya, justru orang makin takut untuk kehilangan kan? Nah itulah sebenarnya masa depan semuanya tidak ada yang bisa ngelihat secara pasti. Kalau memprediksi iya, memprediksi, tapi prediksi bisa salah, saudara. Yang namanya aja prediksi. Waktu kita melihat data-data, kita ini kan sebenarnya melihat pola. Berdasarkan pola-pola yang ada, kita berusaha untuk memperkirakan berdasarkan pola ini, oh kayaknya polanya kayak gini. Kalau polanya kayak gini, kayaknya nanti yang akan terjadi itu seperti ini, gitu loh. Itu namanya prediksi, saudara. Ya, tapi prediksi bisa juga salah. Kenapa? Karena prediksi ini kan hasilnya manusia, yang manusia tidak maha tahu. Ya, saudara, karena ketidakmahatauan kita, karena kita merasa Tuhan, ini semua kenapa jadi nggak jelas? Kita kadang-kadang jadi putus asa, bener nggak? Kita jadi putus asa. Waktu kita jadi putus asa, kita down, saudara. Saudara, orang putus asa itu sesuatu yang normal, itu manusiawi, saudara. Tapi jangan hidup dalam keputusasaan. Orang bisa sedih, tapi jangan hidup dalam kesedihan. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam keputusasaan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita lakukan, dasarnya apa? Dasarnya keputusasaan. Dasarnya apa? Ketiadaan harapan. Waktu itu yang terjadi, saudara. Waktu segala sesuatu di dalam hidup kita dipengaruhi oleh keputusasaan yang menjadi dunia kita. Saudara, orang putus asa tuh gimana, saudara? Hidupnya ngawur. Hidupnya mulai nabrak sana, nabrak sini. Hidupnya mulai sembrono, dia mulai nekat, dia udah nggak peduli apa-apa, saudara. Ketakutan, kekhawatiran itu terus menguasai dia. Dia putus asa, dia putus harapan. Itu orang-orang yang hidup di dalam keputusasaan. Waktu kita merasa putus asa, segera memandang Tuhan lagi. Aku yakin Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu.
Artinya kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, ada rencana Tuhan sedang terjadi di dalam hidupku, di dalam hidup kita semuanya. Karena kalau Tuhan berencana, rencananya nggak ngawur, saudara. Semuanya terukur, semuanya pasti ya dan amin. Tidak akan ada yang gagal. Kalau kita lihat tadi, bagaimana saudara? Waktu Nuh dibilang 7 hari lagi, air bah itu akan terjadi. 7 hari lagi akan ada hujan 40 hari 40 malam. Itu spesifik sekali, saudara. Apa yang terjadi? Nuh disuruh mengumpulkan binatang-binatang yang itu nggak mungkin sebenarnya dilakukan dalam 7 hari. Bagaimana mengendalikan binatang-binatang yang besar, saudara? Bagaimana mengumpulkan binatang-binatang yang kecil-kecil? Tapi Tuhan mengatur semuanya begitu rupa. Kenapa? Karena kalau Tuhan berencana, tidak ada yang gagal. Amin, saudara. Saudara, keputusasaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita manusia itu begitu terbatas. Putus asanya kita menunjukkan terbatasnya kemampuan kita. Kita nggak maha segala-galanya, saudara. Kita mungkin menguasai cuma 1, 2 bidang, 3 bidang. Tapi nggak semua bidang kita bisa kuasai. Kadang-kadang waktu kita menguasai pun, kita nggak menguasai 100%. Ada kemungkinan kita bisa gagal. Itulah kenapa manusia itu bukan maha. Manusia itu cuman mampu. Tapi dalam kemampuannya pun, manusia tetap bisa gagal. Ya. Jadi, manusia itu sebenarnya punya banyak titik buta, saudara, yang membuat dia nggak bisa ngerti banyak hal. Apalagi soal masa depan. Masa depan tuh bukan cuma buram, tapi manusia sebenarnya nggak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana orang yang kelihatannya dia begitu mapan, dia begitu kuat, dia begitu stabil, tapi dalam satu tempo tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan, saudara. Orang yang kelihatannya sehat, luar biasa sehatnya, aktif luar biasa, tapi dalam satu tempo, saudara, tiba-tiba dia mengalami kena kanker. Dan itu mengubah seluruh hidupnya, mengubah seluruh pola hidupnya. Itu mungkin membuat dia bertanya-tanya, Tuhan, aku sudah menjaga kesehatan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, minum vitamin, olahraga, menjaga pola hidup tetap sehat. Tapi kenapa aku masih kena kanker? Ada begitu banyak faktor yang kita nggak bisa kendalikan gitu loh, saudara. Ya, jadi seperti mobil, saudara, ya, ada sensor untuk blind spot, saudara. Mobil sekarang ada sensor untuk blind spot, tapi itu pun nggak 100% menolong kita. Selalu ada kekurangannya. Benar nggak, saudara? Nah, saudara, sebenarnya kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu hal yang biasa. Itu bisa terjadi kapan saja. Itulah kenapa manusia jangan beriman kepada harapan. Manusia harus beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Itulah kenapa manusia harus beriman, harus berserah total kepada Tuhan, bukan beriman kepada harapan. Karena iman kepada harapan bisa saja mengecewakan. Manusia bisa gagal kapan aja. Sadarilah bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Tuhan sedang mengerjakan rencana yang terbaik. Saudara, kalau kita perhatikan lagi, apa yang terjadi pada Nuh? Nuh ini begitu konsisten. Bayangkan, saudara, 100 tahun dalam pertanyaan-pertanyaannya dia. Saudara, dibully orang itu bukan perkara yang mudah. Ya, ditertawakan orang itu bukan perkara yang mudah. Mungkin kalau sehari, 2 hari, 3 hari ditertawakan, mungkin orang masih bisa cuek. Tapi ini bayangkan, saudara, Nuh 100 tahun ditertawakan. Bullying itu jahat sekali, saudara. Bagaimana waktu orang mengalami bullying,
orang bisa bahkan mengalami bunuh diri gara-gara bullying. Saudara, tapi apa yang terjadi pada Nuh? Nuh tetap konsisten dengan keyakinannya, dengan imannya kepada Tuhan. Nuh tetap setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk hidupnya. Saudara, dalam perjalanan iman kita, Tuhan tuh ingin setiap rencananya terjadi dan Tuhan akan memastikan itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan terus membuat kita selaras dengan Tuhan, bukan kita yang membuat Tuhan selaras dengan kita. Kita yang harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Kebanyakan orang ingin Tuhan yang selaras dengan kita, benar gak saudara? Kebanyakan kita kan berpikir, Tuhan harus menjawab doa-doaku. Padahal doanya kadang-kadang jahat, saudara. Ya kan? Kadang-kadang ada orang mendoakan supaya apa? Supaya orang yang berurusan dengan dia, yang dianggap dia berbuat jahat, Tuhan, dia sudah jahat sama aku, hukum dia Tuhan, buat dia mati loh. Ada yang kayak gitu-gitu, saudara. Iya kan? Nah, saudara, kalau kita perhatikan di tengah kelelahan atau bahkan rasa frustasinya, Nuh memastikan hatinya tetap memandang Tuhan. Dalam ketidakmengertiannya terhadap misteri Tuhan, dia terus melaksanakan kehendak Tuhan itu dengan setia. Resikonya apa? Ya Nuh dipermalukan, Nuh dicemooh oleh dunia, dianggap aneh. Tapi kebenaran itu memang aneh, saudara. Anehnya gini, saudara, dengan melakukan kecurangan, orang menganggap, bisa hidup enak. Tapi orang-orang yang hidup benar menolak kesempatan itu. Bagi dunia itu adalah satu keanehan. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Saudara, justru waktu kita mulai memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki misteri di dalamnya, justru di situ kita bisa merasa yakin bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Kalau Dia adalah Allah yang bisa kita tebak, bisa begitu mudah kita tebak, segala sesuatunya begitu mudah kita tebak, jangan-jangan Dia bukan Allah. Atau memang Dia bukan Allah, kenapa? Karena sebenarnya kita sendiri yang membuat Allah yang sesuai dengan keinginan kita, yang ingin bisa kita prediksi. Kita bikin Allah sendiri aja. Ya. Nah, saudara, justru karena Dia menyimpan misteri, justru itu menunjukkan kebesarannya. Itulah kenapa sebenarnya kita harus yakin kepada Tuhan. Dia Allah yang menyimpan misteri. Dia Allah yang luar biasa besarnya. Allah yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Allah yang tak terpahami oleh logika manusia yang sangat terbatas ini. Kalau Allah sebegitu luar biasanya, artinya apa? Rencananya juga pasti luar biasa dalam hidup kita. Rencananya pasti besar. Rencananya pasti tidak terpikirkan. Tapi rencananya pasti indah. Kalau kita perhatikan secara bagaimana Nuh diselamatkan. Nuh mungkin gak lihat, tapi lewat keturunannya Nuh, saudara, juru selamat dilahirkan. Lewat keturunannya, saudara, ada penebusan terjadi. Saudara, saya ingin bacakan dalam Kejadian 5 ayat 29, saudara. Bagaimana Nuh sudah dinubuati ya. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Artinya, lewat keturunannya Nuh akan ada penghiburan. Lewat keturunannya Nuh, Mesias ternyata dilahirkan, saudara. Ya. Nah, saudara, Nuh dipakai Tuhan untuk satu rencana yang luar biasa. Nuh nggak ngerti, Tuhan ini kenapa kok terjadi seperti ini? Tuhan, kenapa kok nggak selesai-selesai? Tuhan, kenapa kok nggak genap-genap janjimu, Tuhan? Tapi Nuh tetap melakukannya dengan setia. Dia tahu Allah adalah Allah
yang menyimpan misteri, yang nggak bisa Nuh pahami begitu aja. Allah akan membuka misterinya waktu Dia ingin Nuh memahami. Tapi waktu Tuhan tidak ingin Nuh memahami saat itu, Tuhan akan menyimpan misterinya. Itulah keajaibannya Tuhan, itulah kebesarannya Tuhan. Secara waktu yang akan membuktikan betapa besar kasih dan setia Tuhan, betapa besar kasih dan rencana Tuhan dengan segala bentuk caranya, saudara. Saudara pernah nggak mengalami mujizat dalam hidup? Kalau saudara pernah mengalami mujizat, mengalami pertolongan, saudara coba renungkan. Caranya luar biasa nggak? Caranya ini kadang-kadang kalau kita pikir-pikir lagi, saudara, caranya itu di luar nalar kita. Tapi itulah mujizat yang dilakukan oleh Allah yang besar. Nuh, saudara mungkin tidak berpikir air bah akan sedahsyat itu, ya. Tapi inilah dia, rencana Allah itu pasti rencana keselamatan. Yang bukan hanya selamat, tapi juga berlanjut pada dampak yang akan dihasilkan. Itu yang terjadi pada Nuh. Nuh diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi Nuh sedang membawa misi Allah, membawa rencana Allah terjadi di dalam hidupnya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencananya dengan luar biasa dalam hidupmu. Percayalah, yakinlah, setialah, dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mewujudkan rencananya indah terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita semuanya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.